Oke. Em, kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh eh, bersama-sama bersekutu. Terima kasih atas fasilitas Zoom ini, sehingga sekalipun kami tinggal di daerah yang berjauhan, kami boleh bersekutu bersama-sama lewat Zoom ini, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami berdoa untuk semua perangkat yang kami pakai, baik listrik, internet, laptop, HP, supaya Tuhan jaga dan lindungi, supaya semua berfungsi dengan baik. Dengan demikian kami dapat mengikuti persekutuan ini dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-hambamu yang biasa bergabung bersama dengan kami, ingatkan mereka segera bergabung sehingga kami dapat bersama-sama menikmati persekutuan ini Tuhan. Eh, Berikan kemudahan-kemudahan bagi mereka untuk bergabung Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, urapi hambamu, pakai hambamu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tema kita bulan ini menikmati perlindungan Allah dalam masa kesesakan. Saya ambil dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Kalau kita mau menikmati perlindungan Allah, maka kita harus memberitakan Injil. Karena Tuhan berjanji, Tuhan Yesus berjanji, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Pak Raffles selalu bilang, ketahuilah, jangan sampai kamu tidak tahu. Ya, satu kepastian, satu keniscayaan. Kalau kita memberitakan Injil, kalau kita menjadikan segala bangsa murid Tuhan, Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita bisa menikmati perlindungan Allah. Kalau kita memberitakan Injil, kalau kita menjadikan segala bangsa murid Kristus. Misi bukan mencari tempat yang aman. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 16, "Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu kesesakan itu ya. Apa bagaimana kita
eh, seperti domba ke tengah-tengah serigala diutus. Ada dalam pemberitaan Injil, ada waktunya kita menghadapi masa kesesakan. Ya, kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi kita bisa menikmati perlindungan Allah di tengah-tengah kesesakan tersebut. Oh, waktu kami di Filipina Selatan, di Zamboanga City, 3 bulan berturut-turut eh, allowance kami tidak datang. Oh, itu tahun kedua pelayanan kami di kota Zamboanga di Filipina Selatan. Bagaimana hidup di tengah-tengah keadaan seperti itu di negara asing? eh, Kami 8 orang di rumah. eh, apa eh eh, 3 anak kami waktu itu Grace, Santi, Filipus, lalu saya dan istri, lalu ada anak angkat kami, Jing Jing, lalu pembantu kami, eh, dan 2 anaknya, Bing Bing dan Toto, 9 orang. Bagaimana kami bisa hidup? Eh, tapi luar biasa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Eh, Walaupun eh, allowance atau gaji tidak datang, tapi Tuhan memelihara kami, Tuhan mencukupkan keperluan kami hari lepas hari. Ada yang bawa ikan, ada yang bawa beras, ada yang bawa kelapa, ada yang bawa ubi ke rumah. Ya, puji Tuhan. Ya. Bahkan pembantu kami itu Indak Nara, Indak Nara dipakai Tuhan dia. Eh, Dia punya eh, keluarga-keluarga nelayan, penangkap ikan. Pagi-pagi di subuh dia sudah pergi ke pelabuhan penangkap ikan. Dia mendapatkan eh, ikan beberapa kresek, beberapa plastik. Ada yang dia jual, ada yang lalu dia belikan apa yang kami perlukan, ada yang dia masak. Kadang-kadang pagi hari sebelum kami bangun sudah tersedia makanan di atas meja. Kami belum berikan uang belanja, tapi sudah ada makanan di atas meja. Pembantu pun Tuhan bisa pakai untuk memelihara hamba-hambanya. Ya, puji Tuhan. Eh, kita bisa menikmati perlindungan Allah di tengah-tengah kesesakan ketika kita bermisi, ketika kita pergi memberitakan Injil, ketika kita menjadikan bangsa-bangsa lain murid Kristus. Yang lebih ngerinya, eh, eh, tahun eh, periode kedua kami eh, ada di Sambuanga, tahun ke-6. eh, eh, Waktu itu 2 kali kapal Dulos datang ke kota Sambuanga. Eh,
dan kami kerjasama. Ada Pak Bagus Suryantoro, ada Ibu Gerda, eh, dan eh, banyak yang lain orang Indonesia yang ikut kapal Dulus itu. Nah, pada waktu kedatangan mereka yang kedua, eh, apa eh, terjadi perdebatan antara kru kapal Dulus itu dengan para pemuda, para mahasiswa di kota Sambuanga. Oh, untung bisa didamaikan. eh, Hampir terjadi perkelahian. Tapi pada malam terakhir, eh, disebut malam internasional night, eh, itu ada ibadah, ada kebaktian di ruang tunggu penumpang kapal di kota Sambuanga itu, di pelabuhan. Ada seribuan orang yang datang. Eh, saya dan istri saya yang sedang mengandung waktu itu, kami hanya tinggal di luar, di atas mobil kami. Anak kami, Grace dan Santi, sebenarnya dia dekat dengan panggung itu, di mana eh, seorang hamba Tuhan dari India berkhotbah. Tiba-tiba eh, dikatakan semua orang Tausug keluar dari sini itu. Lalu mereka lemparkan dua granat apa eh, dua orang meninggal, orang Eropa, 40 orang luka-luka. Wah, untung anak kami Grace dan Santi, karena mereka haus atau nggak mengerti khotbah itu, mereka keluar waktu itu. Nah, wah kacau balau. Wah, orang lari ke sana kemari mencari tempat yang aman. Kami ya nggak bisa kemana-mana. Tunggu sampai semuanya eh, reda, aman, kami pelan-pelan pulang. Wah, kami baca warta berita, koran dan sebagainya. Mereka bilang, kami mau semua misionaris keluar dari sini. Oh, jadi mereka nggak minta maaf, tapi justru mengumumkan, eh, kami mau semua misionaris keluar dari Sambuanga ini. Nah, sejak waktu itu eh, terasalah kesesakan itu. Eh, apa Kami punya program namanya program radio Pamahun Pahun Sin Mahapun, seperti musik pelepas lelah gitu. Pendeta Greg Hapalia memberitakan firman Tuhan melalui radio EPBC Sambuanga. Wah, suaranya begitu merdu, begitu enak didengar. Eh, Kami diancam 4 kali. Kalau kalian tidak menghentikan program kalian, radio kalian ini, kami akan membunuh kalian gitu. Kami akan menembak kalian. Waduh, sempat kami hentikan 1 bulan. Tapi pendeta Greg Hapalia itu, eh, penyiar radio kami itu, dia pergi ke Metro Manila, ke ibu kota Filipina. Dia pergi ke gereja-gereja, dia katakan apapun yang terjadi, saya akan teruskan pelayanan ini. Inilah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya.
sekalipun mati saya sudah siap katanya. Jadi martir katanya. Oh. Pulang dia dari Metro Manila, dia membawa banyak dukungan, banyak berkat Tuhan. Jadi kami tambahlah jamnya, jam siaran itu. Eh, Puji Tuhan, biasanya jam 12 sampai jam 1 siang, ini jam 12 sampai jam 2. Tanggal 15 September tahun 1992 kami teguhkan itu, eh, jam yang kedua itu kami doakan. Tanggal 21 September 1992, 3 orang datang ke studio itu. Satu di atas sepeda motor, dua dengan pistol 45 kaliber itu masuk ke ruang siaran, masuk ke ruang teknisi, dan mereka lepaskan 8 tembakan. Dan pendeta Greg Hapalia itu seperti yang dia bilang, aku mati pun aku bersedia. Betul-betul dia mati tertembak. Dan juga teknisi BBC itu ditembak. 3 orang meninggal waktu itu. Wah, saya eh, memonitor kejadian itu, dengar melalui radio. Saya merasakan, wah, saudaraku Pendeta Greg Hapalia sudah tidak ada lagi gitu ya. Saya waktu itu menggendong anak kami yang keempat yang sudah lahir, eh, Melkisedek. Saya serahkan kepada pembantu. Saya pergi ke sekolah anak-anak, eh, memanggil Ibu Tarigan dan eh, anak-anak kami eh, yang sudah sekolah. Eh, dan kami pergi ke rumahnya Pak Pendeta Salomo Bangun, karena rumah kami di pinggir jalan. Kalau orang mau menyerang, tiba-tiba bisa saja. Rumah Pendeta Salomo Bangun itu di Kompleks Tantara. Eh, Kami mengungsi ke sana. Lalu tanggal 25 September tahun 1992, setelah dapat izin, kami, dua keluarga, Pendeta Salomo Bangun dan sekeluarga 10 orang lari dari Sambuanga, eh, ke Metro Manila. Kami tidak kasih tahu kepada pembantu kami, anak angkat kami, kemana kami pergi, supaya mereka nggak dipaksa menunjukkan alamat kami. Puji Tuhan, Tuhan menjaga, melindungi kami. Ibu Susan itu istrinya Pak Salomo, selama beberapa hari nggak bisa makan, nggak ada ketawa, baru setelah sampai di Metro Manila baru bisa ketawa. Ya, kita bisa menikmati perlindungan Tuhan kalau Tuhan eh, mau melindungi kita, memelihara kita di tengah-tengah kesesakan itu. Kita bisa menikmatinya, menikmati perlindungan Tuhan. Dalam melaksanakan misi Allah, kita bisa menikmati kuasa Allah. Tuhan Yesus tadi berkata dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kita bisa merasakan kuasa yang
Tuhan Yesus berikan kepada kita, yang Roh Kudus berikan kepada kita. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Luar biasa, ya. Saya percaya kita yang ada di sini sudah merasakan kuasa Tuhan. Bisa mengusir setan-setan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya. Beberapa waktu lalu ada keponakan saya di Pancur Batu. Eh, apa dia panggil paman sama saya. Dia berkelahi sama, dia nggak tahu kalau itu ketua pemuda Pancasila. Eh, Waktu dia tahu itu ketua pemuda Pancasila, dia sudah tumbukin, dia sudah tinju, dia ketakutan, dia pergi ke Gunung Sibaya mencari ilmu. Ya, dia bertapa, tapa pendem, eh, dan macam-macam. Dan dia mendapat ilmu-ilmu, ya, ilmu ular, ilmu harimau, dan banyak ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau dia berkelahi, 10 orang, 15 orang bisa dihantamnya, mengalahkannya. Oh, ada yang patah tangannya, patah kakinya dibuat. Jadi tambah lama, tambah banyak utangnya karena dia harus mengobati orang itu. Akhirnya dia sadar, wah kalau begini bahaya ini untuk saya. Dia minta dilepaskan. Eh, ada pendeta dan sintua pergi mendoakan dia. Ketika dia mau didoakan, dia ngamuk. Lari itu pendeta dan eh, apa sintua itu. Akhirnya kabar itu sampai kepada kami dan sepupu saya minta kami mendoakan dia. Puji Tuhan, kami pergi dengan tim pelayanan pelepasan. Kami eh, mendengarkan ceritanya, bagaimana dia sampai mendapat ilmu itu dan mengapa dia mau dilepaskan. Nah, waktu kami mulai mau berdoa untuk dia, dia ngamuk. Ilmu harimaunya itu keluar. Dia ambil Alkitab kami, dia robek-robek, dia buang ke atas. Oh, lalu eh, calon menantu saya, Freddy Huta Barat, dan sepupu saya yang sama besarnya dengan dia, gemuk-gemuk, besar, tinggi, eh, memiting dia dan mengempaskan dia ke lantai. Lalu ibu-ibu ada yang megang kepalanya, ada yang memegang kakinya, tangannya, berdoa dalam nama Yesus, mengusir setan-setan itu keluar. Dan puji Tuhan, uh, apa kami dengar suara tok tok gitu. Uh, Dia bilang, aduh, aduh. Dia bilang, aku kok dipukuli katanya. Rupanya setan yang ngamuk memukuli dia. Uh, Puji Tuhan, kami usir setan-setannya keluar dalam nama Yesus gitu. Uh, Puji Tuhan. Tiap kali kami berdoa, keluar darah dari hidungnya, dari mulutnya. Saya tanya, waktu upacara mencari ilmu itu ada minum darah enggak? Pertama dia enggak ngaku.
Tapi karena tiap kali didoakan keluar darah dari hidungnya, dari mulutnya. Eh, Memang dia mengaku, dia bilang waktu mencari ilmu itu kami memang minum darah segar. Eh, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, keluarkan semua darah-darah itu. Ya, puji Tuhan. Eh, Beberapa hari kami melayani dia. Eh, Tiba-tiba muncul eh, barah di kakinya. Dari situ pun keluar darah. Ya, apa puji Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Ya, kita bisa menikmati kuasa Tuhan, mengusir setan-setan. Luar biasa. Mari kita memberitakan Injil. Mari kita menikmati perlindungan Tuhan di tengah-tengah kesesakan ketika kita memberitakan Injil. Eh, Adakah Pak Leksi di sini? Eh, Kami dengan Pak Leksi satu tim. Sekarang kami membuat eh, apa English Center di Belawan. Puji Tuhan, ada eh, 30-an anak bergabung dalam program Happy Kids. Eh, Hari Jumat lalu Pak Leksi bercerita pada anak-anak itu tentang eh, The Prodigal Son. Eh, Apa itu bahasa Indonesianya itu? Anak-anak yang nakal ya, anak yang terhilang itu dari Lukas 15 itu. Puji Tuhan. Waktu kami memulai English Center itu eh, ada peringatan dari eh, kepala lorong. Jangan menimbulkan sara ya, katanya. Eh, Kami bilang, ya, kami eh, akan ikuti itu. Ya, doakan Bapak Ibu, ya, puji Tuhan. Itu English Center itu dekat sekali dengan masjid. Eh, Apa ada hari Jumat lalu ada tamu kami dari India dan dari Medan. Eh, kok bisa kalian adakan pelayanan seperti ini di sini katanya. Ya, puji Tuhan. Doakan supaya kami tetap dijaga, dilindungi Tuhan. Ya, ya, kami bisa menikmati perlindungan Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti itu. Terima kasih atas doa-doanya Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Amin. menolong kita, menjaga, melindungi kita. Kiranya kita bisa menikmati perlindungan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang mungkin secara manusia menakutkan. Ya, di tengah-tengah kesesakan kita bisa menikmati penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang dapat kita alami, yang dapat kita terima. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya uh, kami boleh menikmati perlindungan Tuhan. Ketika kami memberitakan Injil, ketika kami uh, memuridkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu. Engkau menyertai kami sampai pada akhir zaman.
sekalipun kami diutus seperti domba di tengah-tengah serigala, sekalipun kami mengalami waktu-waktu kesesakan, tapi Tuhan menyertai kami. Tuhan menjaga, melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.